Salam, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami terbatas untuk bisa memahami. Karena itu kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu ayat firman Tuhan yang tentu sudah sangat terkenal, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Renungan kita saya beri tema penyembahan sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan sejati adalah suatu perubahan hidup ke arah keserupaan dengan Kristus. Melalui adanya pembaruan pikiran, ini adalah satu pertobatan. Pertobatan atau disebut metanoia berarti ada perubahan pikiran, berubah arah, dan tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Penyembahan sejati adalah suatu tindakan iman berupa penyerahan total kepada Tuhan. Penyerahan total kepada Raja di atas segala raja. Penyembahan adalah totalitas hidup kita yang memuliakan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Pertanyaannya adalah, bagaimana menjadi penyembah sejati? Pertama-tama harus mengenal Allah yang benar. Banyak manusia di dunia ini menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Di dalam Alkitab juga dicatat ada orang-orang di Athena yang menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Tentu bukan hanya di sana, banyak di tempat-tempat lain. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah kepada apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Yohanes 4 ayat 22. Daniel mengenal siapa Allahnya. Rasul Paulus mengenal siapa Allahnya. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati? Saya harap kita semua sudah mengenal. Mengenal Allah memiliki 3 pengertian. Mengetahui siapa Allah dan sifat-sifatnya. Tapi bukan hanya mengetahui, tapi yang kedua, mengalami siapa Allah. Ada pengalaman rohani yang diawali dengan istilah lahir baru atau kelahiran kembali secara rohani. Dan yang ketiga, memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Jadi kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa ada relasi, tanpa ada hubungan dengan Dia. Allah disebut sebagai Bapa kita, dan kita adalah anaknya. Maka kalau kita anak, Dia Bapa, hubungan itu adalah hubungan yang intens, yang tidak bisa dipisahkan. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah pemelihara, Dia penyembuh, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Dari mana kita tahu? Alkitab menyatakannya. Dan yang kedua, menjadi penyembah sejati berarti hidup kita memuliakan Allah. Penyembahan bukan hanya sekedar pujian ataupun nyanyian. Penyembahan juga tidak diartikan hanya sebagai ritual ibadah. Ya, kita bisa memuji Tuhan dengan suara kita, dengan nyanyian kita. Tapi itu hanyalah ekspresi dan ungkapan penyembahan kita. Tapi penyembahan yang sejati adalah penyerahan totalitas hidup kita kepada Tuhan dengan sasaran agar Tuhan dimuliakan. Jadi, apapun yang kita lakukan dengan motivasi dan tujuan agar Tuhan dimuliakan, itu merupakan penyembahan. Matius 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga."
Kehidupan yang memuliakan Tuhan adalah kehidupan yang berbeda dengan pola dunia ini. Sebuah kehidupan yang bernilai atau berkualitas rohani. Kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Kehidupan yang membiarkan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kita mau menurunkan ego kita dari tahta dan biarkan Sang Raja yang memerintah penuh atas kehidupan kita. Nah, itulah tandanya bahwa kita menjadi penyembah yang sejati. Sekali lagi, kita harus mengenal siapa Allah kita. Dan kemudian kita hidup memuliakan Allah kita. Dengan demikian, maka hidup kita menjadi penyembahan. Hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengajar kami, sekaligus mengingatkan kami, supaya kami menjadi penyembah yang sejati. Dengan cara kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami secara total kepada Tuhan. Di dalam segala ketundukan dan ketaatan, mau melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, karena seringkali kami berpusat kepada diri kami, berpusat kepada ego kami. Sekarang kami mohon supaya oleh pertolongan Roh Kudus, kami sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan yang bertahta dalam hidup kami, yang memimpin dan mengendalikan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati. Shalom.